Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini akan beribadah kepada Tuhan di minggu sesudah Epifania yang keempat. Namun sebelumnya jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Di dalam hati kita masing-masing berkata, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6. Hai masyurkanlah baitnya pertama dan keempat. KJ nomor 6, bait pertama dan keempat. Hai masyurkanlah. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan memperhatikan hukum yang kasih dari Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21 yang demikian dinyatakan kepada kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kita mendengar hukum kasih ini. Kita melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Namun, kita belum layak, kita belum sepenuhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan pujian penyesalan dosa. Kidung Jemaat nomor 25, Ya Allahku di cahayamu, baitnya pertama, kedua, dan ketiga. Tersingkap tiap
Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dalam kitab Roma 3, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian dinyatakan kepada kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berita anugerah ini kita tanggapi dengan merespon petunjuk dari Tuhan untuk menapaki kehidupan baru kita. Petunjuk hidup baru terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya ke-13. Yakobus 3 ayat 13 yang demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 402. Kuperlukan juru selamat. KJ 402 bait pertama dan ketiga. Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami berhimpun bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing Bapa untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dalam peribadatan ini Tuhan, kami membawa seru doa kami, doa syafaat kami dan doa syukur kami. Kami berdoa untuk jemaat kami di GKJ Cinggata Tuhan yang sedang sakit. Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sri Wardani, Bapak Dana Sutoro, Ibu Sriatini, dan Ibu Seswanti. Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan penyakit yang diderita oleh saudara kami ini Tuhan. Tuhan juga yang mengetahui obat sebagai sarana penyembuhan atas penyakit itu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap penyakit ini semoga hilang dan sembuh kembali Bapa. Dan juga berkati setiap keluarga yang mendukung, yang merawat dengan kasih. Berkati hikmat, berikan hikmat yang berlimpah Tuhan untuk merawat keluarga saudara kami yang sakit ini. Kiranya dari keluarga tersebut timbul damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Sehingga saudara kami yang sakit ini boleh kembali sembuh. Bersama-sama dengan kami untuk beribadah di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami di GKJ Cinggata yang saat ini bersuka cita karena 1 tahun umur yang Kau tambahkan ya Tuhan. Di tanggal 31 Januari ada saudara kami Ibu Christine Eka Permatasari dari kelompok Listra. Tuhan berkati setiap kehidupannya
umur yang baru Kau tambahkan dalam kehidupannya Tuhan, semakin dewasa, semakin dimampukan oleh kasih-Mu, semakin menyatakan kebenaran dan kehidupan dalam kasih-Nya Bapa. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan yang dia upayakan, keluarga juga Tuhan berkati, sehingga keluarga tersebut membangun sebuah hubungan yang baik di dalam kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga tak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk jemaat kami GKJ Singgata yang berada dalam garda terdepan untuk menanggapi, untuk menanggulangi COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan berkati Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Srimundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti, dan Saudari Yosi Sulistiowati. Tuhan yang tahu setiap pergumulan saudara kami yang ada di garda terdepan ini Tuhan. Mereka harus melawan penyakit, melawan COVID-19. Tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang membuat mukjizat. Kami percaya saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan ini Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Tuhan jauhkan dari COVID-19 sehingga bisa melayani setiap pasien dengan baik ya Bapa atas penyertaan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan yang mengerti hatinya, Tuhan yang mengerti setiap pergumulannya. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sepadan dengan profesinya, yang sepadan dengan kemampuan yang dia miliki Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang pas, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya Tuhan. Dimanapun itu Tuhan berkati setiap pergumulan jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami GKJ Singgata, untuk melunasi tanah emeritasi pendeta. Tuhan buka tingkap-tingkap mukjizat, tingkap-tingkap berkat dari manapun ke atas gereja kami ya Tuhan. Sehingga tanah ini, tanah emeritasi ini bisa dibayar lunas dan bisa dipergunakan untuk emeritasi pendeta dengan baik ya Bapak. Tuhan juga berkati setiap orang yang mendukung, orang yang memegang hal ini melalui tanah emeritasi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk diberkati lebih lagi dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih diberikan iman untuk mengasihi dan dibukakan pintu langit untuk pelunasan tanah emeritasi pendeta ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan rumah sakit Kristen dan sekolah-sekolah Kristen yang berada di Surakarta ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pergumulan sekolah dan rumah sakit ini. Mereka harus bersaing dengan rumah sakit dan sekolah negeri. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang memanggil setiap murid untuk bersekolah ke dalam yayasan Kristen ini Bapak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam sekolah ini. Supaya nama Tuhan menjadi nyata di atas seluruh kota kami ini ya Tuhan. Kami juga berkati untuk rumah sakit Kristen Tuhan. Tuhan mampukan untuk semakin lagi menambah kapasitas yang baru Tuhan. Sehingga rumah sakit Kristen bisa bersaing dengan rumah sakit yang lain di kota Surakarta ini Bapak. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, semakin hari kami merasakan bahwa COVID-19 semakin dekat dengan kami. Kami merasakan bahwa COVID sangat berbahaya bagi kami ya Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari COVID ini Tuhan. Tuhan berikan kami imun yang sehat untuk melawan penyakit apapun. Sehingga kami bisa terbebas dari COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berikan kami kesehatan untuk semakin menambah imun kami. Kami terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit ini Bapa. Sehingga berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya COVID ini semakin hilang dari negeri kami ini, bahkan dari dunia ini ya Tuhan. Dan kami kembali beraktivitas seperti biasanya sedia kala. Tuhan berkati kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam tangan pengasihan kasih-Mu. Atas tangan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini pula Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam Tuhan.
Kita telah diberi berkat bagi Tuhan, namun kita juga harus mengembalikan berkat yang dari Tuhan itu. Walaupun tidak sebesar dengan berkat yang Tuhan berikan. Nats persembahan terambil dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayat 25 yang demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk pengumpulan kantong persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 287B, baitnya 1 dan kedua. Sekarang bersyukur. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, persembahan, dan pelayanan firman. Kita berdoa. Kami kembali berhimpun di hadirat-Mu ya Bapa, dengan membawa sedikit berkat yang Kau berikan. Walaupun ini sedikit, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan persembahan ini berguna untuk pelebaran kuasa-Mu di dunia, terkhusus berguna untuk gereja kami di Kajinggara ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap orang yang mempersembahkan dengan sukacita. Kiranya Tuhan tambahkan berkat lebih lagi dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap orang yang mengatur persembahan ini, yang memegang persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan yang daripada-Mu, sehingga hanya daripada-Mu lah Tuhan. Dia melakukan hal ini ya Bapa. Dia melakukan menjaga persembahan ini selalu kudus dan dipergunakan dengan baik untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan siapkanlah hati kami. Tuhan bukalah hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Kami percaya bukan karena dari hamba-Mu sendiri, tapi dari Roh Kudus-Mu lah Tuhan, yang memberikan kuasa untuk berkata-kata di tempat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh doa persembahan dan pelayanan firman ini. Di dalam dan oleh kasih-Mu kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yang berjudul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, yang demikian dinyatakan kepada kita. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat
ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Yang disebut bahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun kembali, walaupun bersama dengan keluarga, kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga, tidak mengurangi rasa berbeda, mengurangi rasa hikmat di gereja. Walaupun dengan keluarga kita tetap maksimal dalam beribadah dengan sanak bapak, ibu, dan anak, dan kakek nenek merupakan suatu kebersamaan yang baik. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh merasakan anugerah cinta Tuhan. Di dalam minggu ini kita merasakan berkat kembali beribadah kepada keluarga seperti yang kita lakukan lalu-lalu. Ini merupakan wujud perhatian gereja kepada jemaat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di tengah daerah kita di Ngata ini. Respon yang baik yang diberikan oleh majelis gereja harus kita tanggapi dengan wujud seperti ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Peribadatan kita saat ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tetap fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, COVID itu semakin dekat dengan kita. COVID-19 itu semakin merajalela dan kita tidak tahu apa kita terjangkit atau tidak. Virus itu sangat kecil sekali, tidak bisa kasat mata terlihat, tetapi jika terjangkit akan sangat besar efeknya. Ketika kita lihat di televisi, angka penyebaran COVID saat ini mencapai 1 juta lebih. Sebuah keprihatinan bagi kita. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita menjaga daya imun kita supaya kita terbebas dari COVID itu. Kita juga harus ikut anjuran pemerintah untuk stay di rumah, untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga meninggalkan aktivitas di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Rajin untuk menjaga imun, rajin untuk mencuci tangan setelah melakukan segala aktivitas, dan kita juga harus taat, menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah dan gereja. Sekalipun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kadang melanggar itu, tapi marilah kita ingat kembali bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat bersama-sama dengan orang yang kita kasih juga sehat. Kita harus bijak untuk menaati aturan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak atau
bijaksana itu mengandung arti selalu menggunakan akal budi. Bijak itu selalu menggunakan akal budi. Berarti menggunakan afeksi kognitif dengan pemikiran. Sehingga bijak itu bisa dipastikan atau sama halnya dengan pengetahuan. Berbijak sama juga dengan kita menggunakan pengetahuan kita untuk melakukan aktivitas kita. Sekalipun banyak fenomena di masyarakat yang kita temui, orang berlomba-lomba untuk berbijak dalam melakukan segala aktivitasnya bersamaan dengan pengetahuan. Tetapi yang kita lihat bahwa pengetahuanlah yang lebih utama. Orang berlomba-lomba untuk mengejar kepandaian, pengetahuan agar dia pandai. Pengetahuan dianggap sebagai hal yang paling utama. Namun ketika kita menggunakan pengetahuan itu, ternyata kita belum bijak dalam menggunakan pengetahuan yang kita kejar tadi. Kita hanya mementingkan efek kognitif kita, mementingkan pemikiran kita, dan tidak mementingkan hati kita, tidak mementingkan hati nurani kita. Pada akhirnya, pengetahuanlah yang selalu membawa kita ke dalam percecokan. Pengetahuanlah yang membawa kita dari sebagai permasalahan dengan siapapun. Kita berbagi, kita bersaing pengetahuan satu sama lain. Ketika salah satu kalah, dia akan merasa sedih, merasa jengkel. Nah, dari pengetahuan tersebut, persaingan atau hal itu merasakan kedengkian hati daripadanya. Pengetahuan pada akhirnya tidak selalu membawa kebaikan, namun malah menjadi pemicu masalah yang besar dalam kehidupan manusia. Karena berlomba-lomba untuk menjadi pandai. Melalui ibadah ini, kita diingatkan untuk mencari hikmat agar kita berbijak dalam bertindak. Kita berbijak dalam menggunakan pengetahuan kita. Bacaan kita pada minggu hari ini adalah kelanjutan dari bacaan minggu yang kemarin. Jikalau di minggu yang kemarin kita belajar ketika Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya yang pertama, dan di minggu ini adalah bacaan selanjutnya, yaitu ketika Yesus mengajar di dalam rumah ibadah di Kapernaum. Yesus menunjukkan karyanya, Yesus memulai aktivitasnya sebagai manusia di dunia, menyebarkan kasih Allah di dunia, yaitu mengajarkan di rumah ibadah di Kapernaum. Setelah Tuhan Yesus mencari murid-muridnya yang pertama, Ia mengajak para murid itu untuk langsung bekerja di ladang atau untuk langsung turun di lapangan. Ketika itu Yesus berjalan dengan para murid ke suatu daerah yang bernama Kapernaum. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kapernaum adalah sebuah kota pelabuhan di utara pantai Danau Galilea, dan di situ adalah tempat perdagangan sutra, jalur perdagangan antara Mesir menuju ke Asia Barat Daya. Dan juga di Kapernaum ini, Bapak Ibu, terdapat sebuah pangkalan militer dari tentara Romawi. Sehingga bisa kita bayangkan di Kapernaum ini adalah kota yang megapolitan, kota yang ramai, kota yang dikunjungi oleh berbagai orang di Israel. Nah, disitulah digunakan Yesus untuk medan pelayanannya. Digunakan Yesus untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Sang Juru Selamat yang pertama. Ketika Yesus tiba di kota Kapernaum, ternyata bertepatan dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari pemberhentian, hari peristirahatan, di mana jemaat umat saat itu merasakan mereka bekerja, lalu di hari Sabat ini harus berhenti untuk merasakan syukur pada Tuhan, mempersembahkan kehidupannya pada Tuhan. Dan ketika itu Yesus masuk ke dalam rumah ibadat atau yang kita sebut sebagai sinagoge. Dia mengajar di situ. Kebetulan di situ, ketika kita melihat di situ, dia mengajar bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dibandingkan yang lainnya. Yesus mengajar berbeda dengan orang-orang di situ.
berbeda dengan para imam dan para ahli Taurat di situ. Karena dia mengajarkan hal-hal surgawi daripada para imam itu. Yesus dan para murid tiba di kota itu bertepatan dengan hari Sabat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rumah ibadat itu berasal dari bahasa Yunani yang bernama sinagoge, yaitu tempat pertemuan jemaat atau tempat sidang jemaat. Di situ Yesus mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan sabda Allah di dalam sinagoge itu, dan memberikan pengajaran kepada para umat di situ. Kesempatan ini digunakan oleh Yesus untuk mengajar para umat di situ. Sekalipun mengajarnya berbeda dengan para imam-imam dan para ahli Taurat. Jika kita bayangkan bahwa imam-imam dan ahli Taurat adalah orang yang sangat terpelajar, dia memiliki latar belakang pembelajar, dia juga bersekolah. Tetapi pengajaran yang mereka sampaikan adalah pengajaran duniawi. Mereka hanya mengajarkan dari sisi pemikiran saja, menggunakan kepandaian tersebut untuk membohongi umat, untuk menipu daya umat, untuk kepentingan para imam sendiri. Tetapi Yesus di sini, dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan para imam dan ahli Taurat. Sehingga semua orang yang berada di sinagog itu, mereka tercengang dan takjub. Kok berbeda? Lebih baik ini daripada yang dilakukan oleh para imam dan ahli Taurat. Orang-orang tersebut mereka takjub melihat pengajaran yang disampaikan Yesus. Karena pengajaran yang Yesus sampaikan adalah pengajaran yang penuh kuasa. Pengajaran yang Yesus bawakan adalah berwibawa dan sangat bertentangan dengan ucapan guru-guru dan imam-imam ahli Taurat. Sekalipun mereka dipandang sebagai seseorang yang terhormat, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi daripada umat saat itu. Saat Yesus sedang menyampaikan pengajaran tersebut, terdapat orang yang sedang kerasukan roh jahat. Di ayat yang ke-24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jika kita lihat, ini adalah sebuah pengakuan yang berbeda. Bukan hanya manusia saja yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi roh jahat pun juga mengakui. Dia mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Roh jahat sangat ketakutan karena dia tahu bahwa roh jahat juga diciptakan oleh Allah. Sehingga mereka gentar. Mereka menjadi tercengang, takut akan sabda Yesus. Gitu. Roh jahat pun tidak tahan di depan Yesus, tidak tahan mendengar firman yang disampaikan Yesus. Karena roh jahat tahu dari mana Yesus itu datang. Sekalipun dalam kitab Markus kita tidak menjumpai pengajaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Markus memberikan catatan yang jelas terhadap pengajaran yang disampaikan Yesus. Bahwa jemaat yang datang di situ tercengang dan kaget. Kagum akan pengajaran Yesus yang berbeda. Markus mencatat dua hal yang dirasakan langsung oleh para umat. Yang pertama, orang banyak takjub mendengar khotbahnya. Hal ini terjadi karena ajaran Yesus sangat berbeda dengan ajaran yang mereka terima ketika beribadah di sinagog lalu-lalu atau sebelumnya. Yang kedua, roh jahat pun yang biasanya tenang di dalam sinagog, roh jahat juga diam di dalam rumah Tuhan ternyata, Bapak Ibu. Di dalam sinagog pun juga ada roh jahat. Ketika sebelum Yesus datang di situ, mungkin roh jahat diam, dia tenang-tenang saja ketika mendengar pengajaran ahli Taurat dan para guru-guru. Tetapi ketika Yesus mengajar di situ, mereka tercengang dan ketakutan, menjadi terganggu dan terancam, menantang Yesus, takut akan kuasa yang dari Yesus,
takut akan pengajaran yang datang dari Yesus. Dan roh jahat pun rupanya mengetahui bahwa Yesus adalah yang datang dari Allah, yang kudus, yang disempurnakan dalam diri Yesus, yang mengajar saat itu, Bapak Ibu. Sehingga Yesus pun menghardik orang yang kerasukan itu. Menghardik itu, Bapak Ibu, artinya berkata dengan keras, berkata dengan tegas, menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang kerasukan itu. Sehingga roh itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara keras atau nyaring keluar dari orang itu. Sebuah karya yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus sangat mencekam sekali, di mana terdapat pengakuan bukan dari manusia saja, tetapi dari roh jahat itu mengakui bahwa dialah benar-benar juru selamat. Dialah yang benar-benar datang dari Allah. Sekalipun orang-orang saat itu mengetahui, Bapak Ibu, kalau akan ada Mesias yang datang dari tahta Daud, dari situ akan datang. Tetapi mereka tidak percaya, karena hasutan para imam-imam tadi yang pandai, yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka tidak mempercayai Mesias yang datang saat itu. Dan di sini terbukti, terdapat sebuah pengakuan yang luar biasa dari roh jahat sebagai penunjuk agar umat di situ juga percaya bahwa kuasa yang dari Yesus adalah kuasa dari Allah. Namun para umat tersebut juga bertanya-tanya, apakah benar ini dari Allah? Mereka memperbincangkannya itu dengan yang lain. Mengenai kuasa yang Yesus ajarkan itu, mereka masih bertanya-tanya. Semua orang dalam sinagog itu takjub dengan tindakan yang Yesus lakukan. Mereka memperbincangkan hal itu. Dan Yesus berkata, kata dengan kuasa. Sehingga roh-roh jahat pun diperintahkannya dan taat kepadanya. Terdapat pengakuan yang berbeda, Bapak Ibu. Ketika roh jahat ini mengakui bahwa Yesuslah yang datang dari Allah. Seperti halnya bacaan kita pada saat ini mempersaksikan betapa besarnya Tuhan kita. Ketika baru memulai pelayanan di dunia, Tuhan Yesus sudah mendapat kecaman dari orang-orang yang tidak disukainya. Baru pertama kali untuk menyatakan mukjizat di dunia, namun orang-orang di situ tidak mengakuinya. Walaupun semua orang kagum akan pengajaran yang Yesus sampaikan, karena berbeda tadi dengan pengajaran yang diberikan ahli Taurat. Tetapi di dalam diri umat tersebut, mereka masih bertanya-tanya, siapakah dia yang memberikan pengajaran tersebut? Jika kita cari lebih dalam, bahwa imam-imam dan ahli Taurat ini menggunakan kepandaiannya yang salah untuk mengajar umat Tuhan. Disinilah letak kesalahannya. Para imam-imam dan ahli Taurat tidak mengajarkan bahwa Mesias akan datang dari tahta Daud yang akan menggenapi. Tetapi malah mereka memutar balikan fakta, menggunakan sisi pengetahuan mereka untuk menipu umat. Sekalipun itu di rumah Tuhan, di sinagog, atau di bait suci. Sangat jelas dinyatakan, sampai-sampai roh jahat yang berada dalam sinagog itu menjadi ketakutan akan pengajaran yang Yesus sampaikan. Roh-roh itu mengakui bahwa Yesus bukan orang yang sembarangan. Bukan sembarang imam. Bukan sembarang guru-guru Yahudi. Yesus adalah yang kudus, yang datang dari Allah, yang menciptakan kita semua, termasuk iblis tadi, diciptakan juga oleh Allah Bapa dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah orang banyak, roh jahat itu berteriak dan menantang Tuhan Yesus. Namun akhirnya roh jahat pun ketakutan dan terusir oleh perkataan Yesus. Disinilah letak kehati-hatian Yesus. Ketika kita bayangkan ketika Yesus sedang mengajar di situ, orang
berusaha untuk menghasut bahwa kuasa yang dari Yesus adalah dari roh jahat. Hal ini sangat tidak terbukti karena mereka mengetahui bahwa roh jahat pun berkata, mengakui bahwa Yesus adalah yang datang dari Allah. Yesus yang menebus kita semua. Yesus yang mengusir segala roh jahat, yang membebaskan, yang membuat mukjizat ketika saat itu. Terdapat pengakuan yang berbeda. Umat saat itu juga memperhatikan, namun mereka juga masih belum percaya tentang perkataan dan nubuat yang diberikan Yesus kepada umat saat itu. Jika kita menyimak bagaimana respon dari orang-orang yang melihat saat itu, mereka berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Suatu ajaran baru. Secara manusiawi bisa melihat bahwa kuasa yang dari Yesus adalah dari roh jahat. Tetapi ini ditengking Yesus. Dari sebuah pengakuan roh jahat tersebut bahwa kuasa dari Yesus bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang kudus. Kuasa Yesus yang dinyatakan dalam peristiwa itu memperlihatkan bahwa kuasanya telah memisahkan manusia dari roh-roh jahat yang ada di dunia, yang akan membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Peristiwa ini sangat terlihat sekali bahwa otoritas kuasa Yesus, otoritas kuasa yang diberikan Tuhan Yesus terhadap pengajaran yang diberikan di sinagog itu menyelamatkan umat manusia. Jemaat yang di situ tidak menjadi kerasukan roh jahat, karena roh jahat sudah ditengking Yesus untuk keluar. Seharusnya umat di saat itu mengetahui atau percaya akan kuasa yang dari Yesus. Karena mereka melihat sendiri bagaimana Yesus menengking kuasa roh jahat itu di depan mata-mata mereka. Terdapat pengakuan yang berbeda dari iblis atau dari kuasa roh jahat terhadap Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai umat yang telah diselamatkan, terkadang kita malu. Kita tidak mengakui siapakah itu Yesus. Di tengah keberbedaan di dunia, di Indonesia ini, kita mungkin malu untuk mengakui agama kita, mengakui juru selamat kita. Sedangkan roh jahat pun dalam bacaan kita saat ini mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus taat akan perintah Yesus. Kita juga harus mengakui bahwa kita memiliki juru selamat yang hebat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus melakukan perintah yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu yang disukai di mata Tuhan, berbuat kasih, mengasihi saudara, membantu orang yang sedang kesulitan. Terkadang kita malu untuk membantu mereka, tetapi kita percaya kalau kita meninggalkan malu itu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita membantu orang lain dari hal terkecil pun, itu adalah perintah Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita sudah taat akan perintah Tuhan Yesus, kita juga harus bijak dalam bertindak. Kita juga harus berhikmat dengan pengetahuan kita. Kita harus mempergunakan pengetahuan kita dengan baik. Bukan malah berlomba-lomba untuk mencari pengetahuan dan untuk menjatuhkan orang lain. Itu adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Selain kita mengajar pengetahuan untuk jadi pandai, kita juga harus berhikmat atas pengetahuan itu. Tanpa hikmat atau kebijaksanaan, maka pengetahuan akan menggiring kita ke dalam sebuah arogansi atau ke dalam sebuah tindakan yang tidak terpuji. Bukan hanya di depan kita semua, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain, juga di depan Tuhan.
Hikmat akan menuntun kita senantiasa takut akan Tuhan. Asalkan kita melandaskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempergunakan pengetahuan kita dengan berlandas kasih yang dari Tuhan. Dengan berbijak, kita akan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui tindakan yang berbijak, pengetahuan akan menuntun kita ke jalan yang benar, bukan malah menjatuhkan kita ke dalam kecerobohan dan dosa. Di tengah pandemik yang saat ini semakin menakutkan Bapak Ibu, jika kita perhatikan di televisi atau di handphone kita, angka COVID-19 di negara kita sudah mencapai 1 juta lebih. Tentu kita ketakutan. Tentu kita menjadi was-was dengan adanya pandemik ini. Kita harus taat pada Tuhan, taat akan aturan yang diberikan Tuhan, dan taat akan aturan yang diberikan pemerintah kepada kita. Kita mencuci tangan setelah melakukan apapun, setelah bertemu dengan siapapun kita harus membersihkan diri, mandi, samponan biar bersih, cuci baju seperti itu. Kita juga menjaga imun kita supaya kebal dan tidak mudah untuk terserang penyakit, terlebih-lebih COVID-19 ini, virus ini Bapak Ibu. Kita juga diajak untuk menjaga pola makan kita. Kita juga diajak untuk mengikuti anjuran pemerintah, berbijak dalam menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah atas kehidupan kita, dengan tujuan agar kita sehat, agar kita terbebas dari COVID tersebut. Dari hal ini kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia berbijak dalam melakukan tindakannya. Dia berbijak dalam firman, dalam memberikan pengajaran kepada umat di sinagog itu, di Kapernaum itu. Sehingga dia tidak dijatuhkan oleh orang lain. Dia tidak dijatuhkan oleh para ahli Taurat ketika ia mengusir roh jahat itu dan terdapat pengakuan dari roh jahat itu. Marilah kita berbijak seperti Tuhan Yesus, supaya kita tidak dijatuhkan oleh orang lain, supaya kita terhindar dari segala mara bahaya. Berbijak menggunakan waktu yang diberikan Tuhan, berbijak dalam bertindak, berbijak dalam menggunakan pengetahuan kita, supaya kita aman, supaya kita terbebas dari segala hal. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk semakin berbijak mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan ini, berbijak dalam bertindak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, pagi hari ini kami menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk berbijak dalam melakukan segala aktivitas kami, berbijak dalam menjalani kehidupan kami, berbijak dalam mempergunakan waktu kami, dan berbijak dalam menggunakan pengetahuan kami, supaya kami tidak jatuh dari segala hal yang menjatuhkan kami. Kita tidak jatuh dari dosa ya Bapa. Tuhan kiranya mampukan kami untuk semakin berbijak dalam menggunakan waktu yang Kau berikan pada kami saat ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari penyakit yang datang, dari virus yang datang. Engkaulah Allah yang menengking segala penyakit, dan mampukan kami untuk berbijak dalam segala hal dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami yang Bapa, yang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa kepada para murid saat itu dengan pengantara doa Bapa kami. Yang demikian kami lakukan. Bapa kami yang ada di surga,
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sanggupi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. KJ 400, baitnya 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersama dengan umat kepunyaan Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita ucapkan pengakuan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sebelum kita akhiri peribadatan kita pada minggu hari ini, kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan KJ 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
ibadah kita minggu setelah Epifania yang keempat pada hari ini, kiranya kita dimampukan untuk berbijak dalam melakukan firman Tuhan, bertindak, dan beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.